pembelajaran dengan mengawali membaca doa. Doa dimulai. Baik, doa tidak akan pernah selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir dan tidak masuk kelas? Oke, ada 2 orang. Siapa yang tahu alasannya kenapa ya 2 orang ini tidak hadir? Sakit. Semoga 2 teman kalian ini yang sakit semoga diberikan kesembuhan agar bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat gak minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Oke, benar sekali. Di minggu kemarin kita membahas tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, reconcile account, dan laporan bank. Nah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu ada pembahasan mengenai penyesuaian persediaan, build item, auto build item, dan laporan persediaan. Di sini ada penyesuaian persediaan. Contohnya, pada tanggal 31 Januari, perusahaan melakukan stok perhitungan fisik persediaan dan menemukan 1 buah kursi kerja yang rusak. Nah, pada tanggal 25 Januari, kemudian barang tersebut harus dikeluarkan dari daftar persediaan. Untuk itu, perlu dilakukannya penyesuaian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, dari Common Center, pilih modul inventory. Yang kedua, klik count inventory. Pada kolom counter, ubah quantity persediaan kursi meja, kursi kerja menjadi 4. Lalu tekan tab, hasilnya kolom difference akan terisi dengan angka 1. Angka -1. Selanjutnya, klik tombol adjust inventory, klik tanda panah default adjustment account, lalu pilih akun 5 sampai 1000, harga pokok barang dagang. Selanjutnya, klik continue, ubah tanggal transaksi menjadi 31 Januari 2024 pada kolom memo, kemudian diberikan keterangan penyesuaian persediaan. Selanjutnya, klik record untuk menyimpan penyesuaian. Next. Nah, di sini ada contoh langkah-langkah yang sudah tadi Ibu jelaskan. Di sini ada langkah-langkahnya yang tadinya 5 menjadi 4, terus di memonya ada keterangan penyesuaian persediaan. Nah, setelah selesai semua diisi, di sini ada record. Secara tidak langsung ini semua sudah record atau kesimpan, jadi sudah berubah. Gitu. Lanjut, di sini kita akan membahas mengenai build items. Nah, build items digunakan untuk menggabungkan beberapa jenis barang menjadi 1 barang baru. Contohnya, tanggal 30 Januari, perusahaan membuat paket barang yang diberi nama paket office yang terdiri dari beberapa item barang, yaitu 1 meja kursi, 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 1 rak buku, dan 1 meja komputer. Nah, di sini ada tata caranya. Nih, di sini ada langkah-langkah pencatatannya. Pertama, sebelum membuat 1 item barang baru dengan nama paket office dari Common Center, modul inventory, klik item list, klik tombol new. Selanjutnya, klik tab buying details, lalu isi datanya. Selanjutnya, klik tab selling details, lalu isi data, dan kemudian klik OK. Nah, kembali ke jendela item list, data barang yang baru saja ditampilkan, kemudian klik close. Kembali ke jendela Common Center, klik build items. Nah, pada kolom date atau tanggal, ketik tanggal 31 Januari 2024, lalu pada kolom memo beri keterangan paket office. Nah, selanjutnya
isi kolom quantity 1 tanpa tanda minus, tekan tab 2 kali. Pada kolom amount, ketik nilai yang tampil pada garis out of balance yaitu 1.380.000. Tekan tab, kolom unit cost otomatis akan terisi nilai yang sama dan garis out of balance akan tampil senilai 0,00. Selanjutnya, tekan Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi dan klik OK. Selanjutnya, klik record untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya, klik cancel untuk menutup jendela balance item untuk melihat hasil dari pembuatan paket tersebut. Kemudian klik tombol item list. Selanjutnya ada quantity barang yang digunakan untuk membuat paket berkurang 1, sedangkan quantity paket office akan terisi 1. Terakhir, klik close untuk menutup jendela item list. Balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kalian amati. Sudah cukup mengerti. Lanjut next. Nah, di sini ada auto build items. Nah, fungsi fitur ini sama dengan fitur build items yang dibahas sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada otomatisasi pengurangan item barang yang digunakan dan penambahan item barang yang dihasilkan. Fungsi ini juga sangat efektif digunakan jika transaksi penggabungan barang seiring dilakukan dengan komponen dan kuantitas barang yang tidak terlalu banyak berubah. Jadi next. Nah, di sini ada langkah-langkah penggunaan auto build item. Yang pertama, dari dalam modul inventory, klik item list. Terus yang kedua, klik tanda panah di sebelah kiri item paket office. Selanjutnya, pilih tab auto build pada kolom minimum level for restocking, ketik 1, lalu klik tombol edit list. Nah, selanjutnya pada kolom number itu diklik, lalu tekan tab, pilih item meja kerja, klik use item. Selanjutnya pada kolom quantity ketik 1, lalu tekan tab dan pilih item-item selanjutnya. Setelah itu diklik OK. Nah, kembali ke jendela item informasi, klik OK. Kemudian klik close untuk menutup jendela item list. Kembali ke command center, klik menu auto build item. Pada kolom quantity to buy, masukkan quantity paket yang akan dibuat, misalkan 1, lalu klik build item. Selanjutnya, untuk data, tanggal, dan lainnya tidak usah diubah. Lalu tekan Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi. Tekan Ctrl R untuk menampilkan jurnal transaksi. Nah, sebelumnya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada tata caranya yang tadinya tidak ada menjadi, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Di sini ada paket office meja kerja. Meja kerjanya jadi bertambah menjadi 1 quantity. Nah, di sini ada laporan persediaan. Nah, untuk melihat rekapitulasi semua transaksi yang berhubungan dengan persediaan, kita dapat membuka laporan persediaan dengan berbagai pilihan periode yang diinginkan. Yang pertama, dari command center, klik report, lalu pilih inventory. Yang kedua, pada kolom nama bagian items, pilih item list detail, lalu klik display. Yang ketiga, klik close untuk menampilkan laporan quantity barang. Pilih inventory count sheet, lalu klik display. Selanjutnya, untuk mengecek laporan, klik tombol print. Dan yang terakhir, untuk mengirim laporan ke program lain, klik send to Excel. Nah, di sini ada link tentang bagaimana
pertanyaan dan jawabannya akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Build item atau build item. Build item adalah suatu aktivitas memindahkan suatu barang. Barang tersebut akan berulang dan menjadikannya suatu barang baru bertambah dengan kuantitas yang baru pula. Perhitungan harga pokok atas barang baru otomatis dihitung berdasarkan total harga pokok barang yang digabungkannya. Untuk merakit suatu barang baru tersebut di MLB ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, dari inventory pilih build item. Melakukan proses perakitan sendiri yang jumlah kuantitas dan komponen barang atau bahan bakunya tidak distandarisasikan. Sifatnya unik untuk setiap barang yang dirakit. Untuk kasus ini bisa diselesaikan dengan melakukan proses build item secara manual. Yang kedua yaitu auto build. Dengan fasilitas ini kita bisa merakit suatu barang yang bisa distandarisasikan komponennya bahan baku. Barang yang dirakit juga merupakan produk massal yang dapat diulang di kemudian hari untuk diproduksi kembali. Kemudahan dengan proses fasilitas ini, kita tidak perlu melakukan proses penggunaan bahan baku secara manual, melainkan kita cukup mengisikan berapa unit barang yang akan dihasilkan nantinya. Secara otomatis, MLB akan mengambil bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat barang rakitan tersebut. Sebagai contoh, tanggal 15 Januari 2011, perusahaan merakit barang jadi model baru yang diberikan dengan kode JA003 dan dinamakan dengan barang rakitan A003. Untuk merakit sebuah barang baru jenis tersebut dibutuhkan beberapa komponen. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, membuat item hasil rakitan. Klik dari inventory, item list, new. Ketikkan kode barang jadinya. Ketikkan nama barang jadi. Aktifkan iInventory dan iSell. Lalu pilih barang jadinya. HPP barang jadi. Dan persediaan barang jadi. Lalu klik OK. Untuk barang jadi tersebut dikarenakan model rakitan, buka dari barang jadi yang barusan kita buat, JA003. Pilih di bagian Auto Build. Kita masukkan rumusan untuk membuat satu jenis barang jadi rakitan tersebut dibutuhkan BX001 sebanyak 1 unit. Dibutuhkan lagi BY003 sebanyak 1 unit. Dibutuhkan lagi P001 spare part sebanyak P001 sebanyak 1,5 dan P003 sebanyak 0,5. Inilah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat dan merakit satu jenis barang rakitan A. Klik OK, lalu klik OK. Untuk merakit secara manual, kita bisa klik dari Build Item, lalu pilih dan isikan tanggalnya, misalkan 15 November 2011. Pilih komponen barangnya secara manual, karena kita juga menggunakan manual. Untuk di bagian quantity, kurangkan sebanyak barang yang dibutuhkan, bahan baku. Lokasi gudangnya kita tinggal isikan sesuai dengan gudangnya, di gudang bahan, di gudang spare part, dan di gudang spare part. Kalau kita lihat nilainya adalah sebesar 1.900.000, maka 1.900.000 kita masukkan di barang jenis baru, di mana yang dihasilkan ada 20 unit untuk masuk ke barang jadi, dan harga pokok barunya kita masukkan yang ada di sini. Supaya unit cost-nya dihitung secara otomatis, yaitu harga pokok rata-ratanya adalah Rp95.000. Kombinasi Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya. Barang jadi nambah, bahan baku berkurang, dan bahan pembantu berkurang. Klik OK, lalu klik Record. Selain melakukan
merakit secara manual, kita juga bisa melakukan rakitan secara otomatis. Klik atau build item. Di sini kita tinggal ketik berapa jumlah yang kita butuhkan untuk kita rakit kembali. Misalkan saya membutuhkan 30 unit lagi untuk barang rakitan tersebut. Klik build item, secara otomatis MEB akan mengambil komponen-komponennya. Bahan bakunya akan dikurangi sebanyak yang diperlukan dan barang jadinya akan ditambah sebanyak yang diperlukan. Kita tinggal memilih lokasi gudang yang bersangkutan. Inilah salah satu kelebihan jika kita menggunakan auto build. Tapi auto build ini baru bisa dipakai jika komponennya sebagian besar sama dan bisa diulang untuk periode berikutnya. Masukkan tanggal transaksi, contohnya adalah 20 Januari 2011. Kombinasi Ctrl R untuk melihat efek jurnalnya, lalu klik OK dan record. Transaksi berulang atau recurring. Transaksi yang terjadi di perusahaan hampir memiliki pengulangan transaksi yang sama pada periode mendatang. Bahkan kita harus membuat jurnal yang sama untuk transaksi yang sama, tetapi terjadi pada periode berikutnya. MEB menyediakan fasilitas recurring transaction, yaitu transaksi yang berulang untuk dibuatkan schedulingnya dan bahkan membuat jurnal secara otomatis pengulangan transaksi tersebut pada saat jatuh temponya. Transaksi berulang tersebut seperti pembelian kepada supplier untuk item yang sama, penjualan kepada pelanggan untuk item yang sama, pembayaran biaya rutin bulanan, jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi, alokasi dibayar di muka, biaya masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva tetap tak berwujud, dan pembayaran angsuran utang leasing. Cara pembuatan transaksi recurring dengan membuat terlebih dahulu suatu transaksi yang akan diulang nantinya, atau membuka jurnal sudah pernah dibuat sebelumnya dan disimpan sebagai transaksi berulang. Selama menu input transaksi di MEB menampilkan tombol Save as Recurring, maka kita bisa menggunakannya. Itulah transaksi-transaksi untuk mencatat recurring. Baik, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Bagi kalian yang masih belum memahaminya, bisa kontak Ibu secara pribadi jika rame-rame seperti ini kalian malu untuk mengutarakan apa yang menjadi persoalan dan permasalahan kalian. Bisa kontak Ibu secara pribadi, pasti Ibu akan membantu kalian. Seperti itu. Jangan lupa tugas di minggu depan, hasil pengamatan videonya bisa kalian berikan dan kalian kumpulkan di minggu depan. Seperti itu. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.